ada sesuatu emptiness, ada sesuatu kekosongan. Sehingga mereka menuju kepada kehidupan. Mungkin ada kehidupan yang mereka ambil bersama dengan drugs. Kehidupan yang mereka ambil bersama dengan alkohol. Kehidupan yang mereka ambil dengan pornografi. Kehidupan mereka yang mereka ambil dengan free sex dan lain sebagainya. Banyak sekali kekosongan-kekosongan yang ada kalau saya boleh katakan. Bahkan mereka hidup di dalam sesuatu kesedihan. Mereka hidup di dalam sesuatu yang mana tidak ada sesuatu happiness di dalam kehidupan mereka. Saudara, bagaimana mereka menanggulangi akan solusi ini? Untuk mengadakan sesuatu solusi, menanggulangi akan masalah-masalah ini. Banyak sekali mereka mungkin berpikir dengan materi. Mungkin mereka berpikir dengan kekayaan. Mereka mungkin berpikir dengan hal-hal yang dapat memuaskan akan kehidupan mereka. Tetapi seperti apa yang kita ketahui. Dan bahkan seperti apa yang mereka juga sadari. Mereka tidak mendapatkan. Mereka banyak sekali mencari jalan. Tetapi seperti Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Berkata ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang mencari akan jalan untuk memenuhi akan hal itu. Memenuhi apa yang ada kekosongan di dalam hidupnya. Sehingga mereka mencari. Tetapi firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangkanya lurus. Ada jalan yang disangkanya bisa menjawab, tetapi justru mereka menuju kepada maut. Mereka pikir, kalau mereka depres dengan obat-obatan, mereka dengan drug, dengan alkohol dan lain sebagainya. Kalau mereka kekurangan happy, mereka pergi ke happy hours. Mereka bisa mendapatkan semuanya ini. Tetapi justru firman Tuhan katakan, ada jalan yang ujungnya apa? Maut. Ada yang jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ada suatu jawaban sebenarnya. Bagaimana untuk mendapatkan akan sukacita dan kepuasan dalam hidup. Inilah yang kita akan belajar di dalam tahun ini. Banyak firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara di dalam tahun ini. Yaitu yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Suatu tujuan untuk apa Yesus itu datang. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. I have come that they may have life and that they may have it more. Dikatakan apa? Abundantly. Silakan my PowerPoint. Ya. Terus lagi. Ya, saya berikan judul yaitu hidup di dalam kelimpahan. Hari ini saya memberikan judul hidup di dalam kelimpahan. Karena hal ini suatu hal yang penting untuk kita. Di dalam kitab Yohanes, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam bahasa, di dalam Bible, New Living Translation, di dalam terjemahan New Living, ya, dalam bahasa sehari-hari dikatakan, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Dan dikatakan juga di dalam Amplified Bible, dikatakan, I came that they may have and enjoy life, have it in abundance. Abundance yaitu to the full till it overflows, dikatakan. Sampai melimpah, penuh sampai apa? Sampai melimpah. Kalau kita pelajarin tentang kelimpahan, apa itu kelimpahan? Kelimpahan di dalam kamus dikatakan yaitu penuh. Dikatakan di dalam kamus dikatakan komplit. Dikatakan dalam kamus dikatakan perfect. Dan juga dikatakan sempurna.
bahkan dimasukkan dengan hal yang tertinggi dan yang terbesar, ataupun maksimum. Maksimum. Tuhan Yesus tidak hanya datang kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Yesus datang juga memberikan kehidupan di mana saudara dan saya hidup di dalam kelimpahannya. Ada amin saudara. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, yaitu kehidupan kekal, keselamatan. Kalau saya boleh katakan, kita mendapatkan bonus juga, yaitu hidup abundantly. Hidup di dalam kelimpahan. Sayangnya saudara, sayangnya banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kelimpahan. Mereka menerima saja tentang keselamatan, tetapi mereka tidak hidup di dalam kelimpahan. Mereka tidak mengalami abundance living. Tidak ada di dalam kehidupan mereka. Masih banyak kita melihat hanya mereka menerima akan berkat keselamatan saja. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau kita melihat orang Kristen itu hidupnya tidak penuh. Orang Kristen hidupnya tidak maksimum. Orang Kristen tidak mengetahui bahwa Tuhan menyediakan akan abundant life itu. Sangat menyedihkan saudara. Kalau kehidupan kita ini tidak bisa hidup di dalam kelimpahan. Ada amin saudara. Mungkin saudara selamat, tetapi sangat sayang kalau saudara dan saya tidak menerima kehidupan yang berlimpah itu yang Tuhan sediakan. Kehidupan berlimpah itu Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Kehidupan berlimpah itu justru alasan Tuhan datang memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Selama kita hidup di dunia, biarlah hendaknya bahwa kualitas kehidupan untuk hidup berkelimpahan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehidupan kelimpahan nanti pada saat kita sudah berada di surga. Saudara dan saya akan salah. Bahwa kehidupan kelimpahan itu Tuhan sediakan sejak kita masih ada di dunia. Ada amin. Kalau hanya di surga, Tuhan sudah tidak usah memberitahukan bahwa kedatangan Tuhan untuk itu. Kalau firman Tuhan katakan aku datang supaya kita menerima hidup dan mempunyainya dalam kelimpahannya. Berarti itu one package yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak katakan amin. Hidup kelimpahan itu benar-benar ada. Maka dari itu kita bisa melihat beberapa orang Kristen di antara kita mungkin. Mereka hidupnya bisa hidup berkelimpahan. Mereka mengalami akan kehidupan berkelimpahan. Bagaimana mereka hidup berkelimpahan dengan penuh dengan hal-hal yang baik. Yang mereka punyai di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang menyukai atau menikmati akan kehidupan berkelimpahan, mereka akan mengalir itu. Mereka akan mengalir akan sesuatu di mana ada sesuatu kasih. Di mana ada sesuatu sukacita, di mana ada damai sejahtera, di mana ada kemurahan, di mana ada kebaikan, di mana ada kesetiaan. Semua itu ada di dalam ya orang-orang yang mengalami akan kehidupan berkelimpahan. Saudara pernah melihat orang yang baik? Saudara melihat ada orang yang murah hati? Saudara melihat ada orang yang hidupnya damai? Saudara melihat ada orang yang bisa menguasai diri? Saudara melihat ada orang yang mempunyai belas kasihan. Saudara melihat ada orang yang mempunyai kemurnian, tidak mengumbar akan hawa nafsu. Bisa menjaga kehidupan kesucian. Tidak mengumbar akan seks dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang berkelimpahan, saudara. Orang-orang yang berkelimpahan itu nyata.
Orang-orang yang mengalami abundant life itu nyata, ada di sekitar kita dan itu Tuhan sediakan untuk kita. Saudara, kalau saya boleh katakan bahwa hidup berkelimpahan, yaitu hidup yang tidak dapat dibeli oleh money. Saudara tidak dapat mendapatkan kehidupan dengan saudara membeli. Kehidupan berlimpah dengan saudara membeli, saudara tidak dapat. Karena tidak ada orang yang dapat membeli dengan uang penguasaan diri. Tidak ada orang yang dapat membeli orang kemurahan. Tidak ada orang yang dapat membeli akan iman. Tidak ada orang yang dapat membeli akan kerendahan hati. Tidak ada orang yang dapat membeli akan keyakinan, kepercayaan, kejujuran. Tidak ada orang yang dapat membeli akan hal ini. Kalau saya boleh katakan juga, saudara nggak akan temukan di Home Depot lah, atau di Macy's lah, atau maupun di Hong Kong Market. Saudara nggak akan menemukan. Karena kehidupan kelimpahan, ya, tidak ada yang mana saudara bisa membayar atau membeli. Saudara dapat menerima akan semuanya ini. Seperti firman Tuhan katakan, hanya Allah yang menyediakan. Ya, hanya Allah yang menyediakan semua yang baik itu. Semua yang baik, tindakan-tindakan baik yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Maka itu sesuatu yang baik itu karena Tuhan yang menyediakan. Saudara bisa buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kalau saudara mempunyai Alkitab, saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau tidak ada bayangan karena pertukaran. Dikatakan, setiap pemberian yang baik. Jadi segala yang baik yang tadi saya katakan, hal-hal yang baik, hidup kelimpahan yang penuh dengan hal-hal yang baik itu, Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Maka dari itu Tuhan mengajarkan di dalam hidup berkelimpahan, Tuhan mengajarkan untuk kita menerima hal-hal yang baik ini untuk ada di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya bisa mengekang diri, saudara dan saya bisa memberi, saudara dan saya kita bisa bersuka cita, kita mempunyai kasih, kita mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kesabaran, kita mempunyai akan kemurnian dan lain sebagainya. Karena Tuhan memberikan akan hal ini. Allah memberikan hal ini kepada kita. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua juga berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak apa? Berdoa. Yakobus tadi katakan bahwa semua diberikan. Ya, oleh Allah kepada kita, hal-hal yang baik itu diberikan kepada kita. Tapi many times, seperti Yakobus katakan, bahwa kita sering enggak menerima. Ya, sering kita tidak meminta. Tidak menerima karena apa? Karena kita tidak meminta, tidak mau mengizinkan firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Tidak mengizinkan firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta. Tidak pernah mengizinkan akan firman itu. Tidak pernah mengizinkan perbuatan-perbuatan baik itu ada di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kehidupan berkelimpahan, kalau saya boleh katakan, yaitu di mana saudara dan saya bebas dari hal-hal yang buruk. Kalau tadi saya katakan bahwa nyata itu, ya, dengan hal-hal yang baik, tetapi juga dikatakan bahwa, ya, di dalam kehidupan berkelimpahan itu, saudara dan saya justru bebas daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk.
Bebas daripada hal-hal yang buruk. Apa itu hal-hal yang buruk? Apa itu hal-hal yang negatif? Ya, di PowerPoint saya juga ada, ya, yaitu keegoisan, mementingkan diri sendiri. Ya, kalau saudara lihat di sini, kebencian, dendam, tidak mengampuni, iri hati, cemburu, takut, mabuk, perzinahan, perselisihan, ketidakjujuran, gosip, fitnah, pesimis, putus asa, dan masih banyak lagi. Ya, segala hal yang buruk itu. Di dalam kehidupan berkelimpahan, justru di situ kita dapat menyingkirkan hal-hal yang buruk ini. Hal-hal yang buruk ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Orang yang mempunyai masalah ini, mereka tentunya ya menghabiskan akan uangnya entah dengan konseling. Karena perselisihan yang tidak terselesaikan, mereka mungkin menghabiskan uangnya dengan pengadilan dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai mempunyai hal-hal di mana mereka cemburu, iri hati dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka spend money justru. Ya. Kalau yang tadi Tuhan memberikan secara free kepada kehidupan kita. Tetapi banyak orang justru spend a lot of money karena mereka melakukan hal-hal yang buruk. Ada amin. Sesuatu hal-hal yang buruk itu, entah gosip, entah perselisihan, entah perzinahan dan lain sebagainya. Entah yang tadi saya katakan mula-mula, entah free sex dan lain sebagainya. Mereka spend a lot of money justru. Tapi perbuatan buruk, you don't have to spend any. You don't have to spend anything, karena saudara tidak bisa membeli. Itu yang diberikan, yang disediakan oleh Allah pada kita. Tetapi perbuatan-perbuatan buruk justru membuat saudara dan saya, kalau kita mempunyainya, kita akan spend a lot of money. Semakin banyak kita hidup di dalam kenegatifan ini, hal-hal yang negatif ini ada dalam kehidupan kita, makin saudara jauh daripada apa? Kehidupan kelimpahan yang Tuhan berikan. Makin kita jauh, makin kita berbuat baik, di situ justru kehidupan kelimpahan. Tetapi makin kita berbuat buruk, makin kita jauh dari kehidupan kelimpahan. Biarlah setiap daripada kita waspada akan hal ini. Biarlah setiap daripada kita boleh percaya bahwa Tuhan menyediakan untuk saudara untuk melakukan sesuatu yang baik. Di situ Tuhan memberikan kepada kita. Saudara, kalau saya boleh katakan, semua yang buruk itu, Tuhan ingin untuk kita singkirkan dari kehidupan kita. Tuhan mau segala yang buruk itu untuk disingkirkan dari kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah bisa? Kalau saya boleh katakan, kalau saudara nanti bisa pulang membaca sendiri, apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan immorality. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang mana melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal dosa ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mempunyai kasih, mereka banyak sekali hal-hal yang tidak baik di antara jemaat daripada di Korintus. Tetapi saat mereka mengenal akan firman Tuhan, saat Injil dibagikan kepada mereka, ada sesuatu perubahan terjadi di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus mengalami perubahan. Kalau jemaat di Korintus mengalami perubahan, saudara dan saya juga dapat mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus. Ada amin, saudara. Maka dari itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, ada beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Ya, saya mau membaca dari ayat yang ke-9, ya, dari ayat yang 9 dulu supaya jelas.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan, ayat yang 11, ya, beberapa orang di antara kamu demikianlah apa? Dahulu. Orang-orang Korintus dahulu kayak begitu. Orang-orang Korintus itu dulu hidup di dalam apa? Cabul, penyembah berhala, berzina, pemburit, ya. Di situ dikatakan pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, dan lain sebagainya. Orang-orang Korintus dulu seperti ini. Maka itu dikatakan, ada beberapa di antara kamu dahulu begitu. Berarti kalau dahulu begitu, waktu dikatakan ayat ini, sekarang enggak. Ada amin, saudara. Sekarang tidak. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Setelah mereka menerima kasih anugerah Tuhan, mereka bukan demikian. Dikatakan di sini, tetapi kamu telah memberi dirimu di apa? Sucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Berarti di dalam Yesus Kristus, di dalam rohnya dapat membuat kita, kehidupan lama kita ini sudah tidak ada lagi. Hal-hal yang jahat, yang buruk itu tidak ada lagi bisa, saudara. Ada amin. Kalau bisa berarti saudara dan saya bisa menerima kehidupan berkelimpahan. Berapa banyak katakan amin. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Tetapi saudara dan saya bisa hidup di dalam kelimpahannya. Saudara dan saya bisa hidup untuk disucikan oleh Tuhan. Karena dikatakan di sini, kamu telah memberi dirimu. Masalahnya, kita memberikan diri kita atau tidak. Halo. Yang jadi masalah, kita memberikan diri kita atau tidak untuk disucikan. Atau kita tetap terus bergumul di dalam dosa. Bergumul di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Bergumul di dalam hal-hal yang buruk. Saudara, kalau kita boleh melihat akan ayat ini. Kalau orang-orang Korintus dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak itu. Kita dapat menanggulangi. Dikatakan bahwa Yesus telah overcame. Telah menang sehingga kita dapat menang atas segala perbuatan-perbuatan buruk itu. Maka dari itu saudara, tidak peduli berapa mungkin kebiasaan buruk saudara, tidak peduli temperamen saudara setinggi apa. Kalau saya membaca akan ayat ini, maka dari itu mengingatkan saya bahwa saya tidak seharusnya berkata bahwa saya tidak sanggup atau ya ini saya. Sering kali kita mengatakan aku, mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita mungkin mengatakan ya ini memang temperamen saya. Ya memang ini karakter saya. Ya memang ini kelemahan saya. Kita tidak akan mengalami kehidupan berkelimpahan. Kita tidak seharusnya berbicara akan hal itu lagi. Karena kita dapat diubahkan. Kita dapat disucikan. Sebagaimana kita memberikan diri kita disucikan. Yesus menyucikan akan kehidupan kita. Hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak percaya katakan amin. Saudara akan bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada amin saudara. Segala sesuatu kebiasaan buruk saudara entah apapun juga. Mungkin saudara lihat sangat tinggi sehingga sepertinya sulit. Mari kita berkata,
Aku sanggup karena Tuhan memberikan kekuatan padaku. Tuhan memberikan kesanggupan pada kita. Ada amin, saudara. Tuhan memberikan kesanggupan pada kita. Kehidupan berkelimpahan hanya ditemukan, hanya saudara dan saya ketemukan di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, ya, bahwa kehidupan berkelimpahan itu hanya kita dapatkan. Perbuatan baik itu hanya kita dapatkan, ya, dengan pada saat kita ada di dalam Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir, banyak tuh orang-orang yang gak Kristen, ya, mereka juga hidupnya sukacita. Banyak tuh orang yang bukan Kristen, ya, mereka juga mengalami kepuasan. Saya ingin katakan, memang benar. Memang benar. Mereka dapat mengalami kehidupan sukacita, mereka dapat kepuasan. Tetapi, ya, yang saya ingin katakan, mereka tidak mendapatkan yang komplit. Karena mereka kalau melakukan perbuatan baik, of course. Kalau mereka jujur, of course. Kalau mereka rendah hati, of course. Meskipun mereka tidak di dalam Kristus. Meskipun mungkin mereka ya suka memberi dan lain sebagainya, of course mereka suka cita. Mereka melakukan akan firman Tuhan. Mereka menjalankan apa yang Tuhan sediakan. Mereka mengalami apa yang Tuhan sediakan. Tetapi